Oke, selamat sore, salam olahraga. Dan untuk kalian yang baru bergabung, silahkan like, komen, dan subscribe. Nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru seputaran dunia sepak bola. Oke, sebelum lanjut untuk laga malam hari ini, saya akan sedikit mereview untuk laga kemarin malam, di mana Watford ini tidak mampu menangkan laga dengan skor imbang 1-1. Kemudian ada Galway menangkan laga 1-0, ini masuk ya, diwinkan saja. Kemudian ada Girona, saya nyarankan win. Kenapa win? Karena kemarin saya mengira laga ini kan berakhir dengan selisih 1 gol. Oke, 1-0 kemenangan Girona. Kemudian ada Lafnip ini menekan laga dengan selisih 1 gol, 3-2 win yang masuk. Dan ada ini tidak masuk ya, ini juga Volendam ini. Oke, kemudian untuk laga kemarin memang kurang baik, hanya masuk di channel sebelah saja. Ini saja masuk di channel sebelah. Oke, ada Girona win. Kemudian untuk ini tidak masuk, yang lainnya cukup bagus. Ini over 2-1 masuk, dan ada Berlin under goal masuk, dan Samrock over goal masuk. Oke, tanpa berlama-lama akan langsung saya bahas untuk laga malam hari ini. Oke, untuk laga malam hari ini mungkin cukup banyak ya akan saya bahas, mulai dari Bundesliga Jerman. Saya akan membahas pertandingan Leverkusen yang akan menjamu tim tamu Hertha Berlin, kemudian Frankfurt yang akan menghadapi tim tamu Gruttenfurt, kemudian Dortmund yang akan menghadapi tim tamu RB Leipzig. Kemudian saya pergi ke Liga Premier Inggris, di mana tuan rumah Chelsea yang akan menjamu tim tamu Brentford. Kemudian di laga selanjutnya ada Burnley yang akan menjamu tim tamu Manchester City. Kemudian ini laga bagus ya, Manchester United yang akan menjamu tim tamu Leicester City. Kemudian di laga yang terakhir saya membahas ke Spanyol La Liga, adalah Liga Spanyol, Atletico Madrid yang akan menjamu tim tamu Alaves. Dan langsung saja saya pergi ke Bundesliga Jerman. Saya akan membahas pertandingan Bayer Leverkusen yang akan menjamu tim tamu Hertha Berlin. Nah, untuk laga ini di mana Bayer Leverkusen memberikan power handicap paling rendah, yaitu 1 handicap. Tadi sempat saya lihat handicap sempat turun, tetapi kembali menjadi paling rendah 1 handicap. Dan mengenai dari over under untuk laga ini cukup tinggi ya, dan terlihat dari line up pemain total ada 5 pemain tidak bisa bermain untuk tuan rumah Leverkusen. Kemudian untuk tim tamu Hertha Berlin ini hanya ada 2 pemain saja, dan saya mereview dari peringkat sementara di mana Bayer Leverkusen ini masih nampak berjuang di peringkat 3 dengan meraih 48 poin. Oke, untuk perolehan selisih poin dari Bundesliga Jerman cukup lumayan ketat. Kemudian tim tamu Hertha Berlin masih nampak berjuang di zona merah peringkat 16 dengan meraih 26 poin dari 27 laga dan sudah kebobolan 60 gol, cukup banyak. Oke, untuk laga ini saya lebih menyarankan ke over under ketimbang handicap. Walaupun Bayer Leverkusen menjadi tuan rumah, saya cukup yakin akan mendapat serangan balasan dari tim tamu Hertha Berlin. Oke, untuk laga ini saya mematok di over 23/4 gol. Oke, untuk laga itu over 23/4 gol. Kemudian di laga yang kedua saya akan pergi ke pertandingan Frankfurt yang akan menjamu tim tamu Gruttenfurt. Oke, untuk laga ini mutlak sudah Frankfurt memberikan power handicap paling rendah, yaitu 1 handicap dan mencapai 1/3/4 handicap. Namun dari line up pemain untuk kedua tim ini, di mana Frankfurt memiliki 2 pemain yang mengalami cedera, kemudian Gruttenfurt ada 3 pemain. Namun dari performa 5 laga terakhir untuk tuan rumah Frankfurt, yaitu 2 kemenangan, 2 hasil seri, dan 1 kekalahan. Kemudian untuk performa tim tamu dari 5 laga terakhir, 2 kekalahan, 2 seri, dan 1 kemenangan. Dan melihat dari peringkat sementara, di mana tuan rumah Frankfurt berada di peringkat 9. Kemudian untuk tim tamu Gruttenfurt masih berjuang di zona merah peringkat 18, tetapi Frankfurt ini performa mereka saat bermain kandang tidaklah begitu bagus. Saya melihat bisa jadi akan berakhir dengan selisih 1 gol untuk laga Frankfurt ini. Oke, untuk laga ini masih tetap memegang di Frankfurt bisa winkan saja jika teman-teman ragu akan terjadinya selisih 2 gol ataupun per 1 handicap. Oke, itu dia Frankfurt. Kemudian di laga yang ketiga saya pergi ke pertandingan Borussia Dortmund yang akan menjamu tim tamu RB Leipzig. Dimana untuk laga ini tim yang diunggulkan atau tim memberikan power handicap adalah tuan rumah Dortmund, paling tinggi mencapai setengah handicap. Nah, mana dari line up pemain untuk kedua tim ini nampak, di mana terlihat ada 6 pemain tidak bisa bermain untuk Borussia Dortmund, kemudian RB Leipzig ada 2 pemain. Kemudian Haaland masih dipertanyakan bisa bermain atau tidak untuk laga malam hari ini, tetapi saya melihat besar kemungkinan Haaland akan bisa bermain di kandang untuk laga malam hari ini. Dan melihat dari pasang handicap dan over under setelah saya pertimbangkan, saya lebih melepas ke over 23/4 gol untuk laga ini. Handicap masih tetap berada di Dortmund like dari handicap. Oke,
Oke, mudah-mudahan cukup jelas. Lebih rekomen ke over goal untuk laga Dortmund menghadapi tim tamu RB Leipzig. Kemudian di laga selanjutnya saya pergi ke Liga Premier Inggris. Nah, dimana untuk laga ini mempertemukan tuan rumah Chelsea yang akan menjamu tim tamu Brentford. Nah, untuk laga ini dimana tuan rumah Chelsea memberikan poor handicap paling rendah, yaitu 1 handicap pada tim tamu Brentford. Mengenai dari line up pemain, hanya 1 pemain Chelsea yang tidak bisa bermain, kemudian ada 2 pemain tidak bisa bermain untuk tim tamu Brentford. Melihat dari sejarah pertemuan kedua tim ini lebih banyak dimenangkan oleh Chelsea, oke. Dan melihat dari 5 laga terakhir untuk performa Chelsea selalu memenangkan laga 5 laga terakhir. Kemudian untuk performa tim tamu Brentford ada 2 kekalahan, 2 kemenangan dan 1 hasil seri. Dan terlihat dari peringkat sementara di mana Chelsea masih berjuang di peringkat 3 dengan meraih 59 poin. Kemudian untuk tim tamu Brentford ini berada di peringkat 15. Jadi untuk laga ini mutlak akan kemenangan Chelsea. Oke, menurut versi saya sendiri bagus makanya di Chelsea ya untuk laga ini. Chelsea per 1 handicap. Jika terlalu ragu akan terjadinya kemenangan selisih 2 gol, sewinkan saja. Oke. Analisa skor, saya melihat laga ini baik berada di over 2/4 gol. Oke, itu dia over 2/3/4 over 2,5 gol ataupun 2/4 gol. Saya rekomen ke per 1 handicap. Oke. Dan di laga berikutnya saya pergi ke pertandingan Burnley yang akan menjamu tim tamu Manchester City. Oke, terlihat dari line up pemain untuk kedua tim ini di mana tuan rumah Brentford cukup banyak pemain mereka yang mengalami cedera, yaitu ada 4 pemain. Kemudian tim tamu Manchester City ada 1 pemain saja. Dan terlihat dari peringkat sementara di mana Manchester City berada di peringkat 1 Liga Premier Inggris dengan meraih 70 poin. Dan di peringkat 2 ada Liverpool dengan meraih 69 poin. Jadi hanya selisih 1 poin sangatlah ketat, bisa jadi akan dimenangkan oleh Manchester City. Untuk selisih gol masih dipertanyakan. Akankah mampu Manchester City memenangkan laga bertandang ke markas Brentford dengan melebihi dari selisih 2 gol atau minimal selisih 2 gol, karena memang dari sejarah pertandingan Manchester City ini sedikit sulit bertandang ke markas Burnley. Tetapi untuk laga ini dari setting handicap nampak akan Manchester City memenangkan laga dengan selisih 1 gol. Jadi untuk laga ini saya memegang di Man City win. Jika mau bar silahkan pur 1,5 handicap. Kemudian untuk analisa skor saya melihat masih kuat berada di under 3/4 gol. Nah, seperti itu dia Manchester City ini ya. City ke Manchester City. Kemudian di laga yang terakhir saya akan membahas bukan laga terakhir di Liga Premier Inggris ya. Nah, untuk laga ini mempertemukan tuan rumah Manchester United yang akan menjamu tim tamu Leicester City. Nah, untuk laga ini nampak terlihat dari pasaran handicap Manchester United memberikan poor handicap paling rendah, yaitu setengah handicap. Melihat dari line up pemain, Edison Cavani sudah dipastikan tidak bisa bermain, kemudian ada Greenwood tidak bisa bermain untuk tuan rumah Manchester United. Kemudian Leicester City masih Jeremy Vardy tidak bisa bermain karena cedera lutut, dan disusul 3 pemain. Total ada 4 pemain tidak bisa bermain untuk tim tamu Leicester City. Dan mulai dari performa 5 laga terakhir Manchester United sedikit sulit dalam mencetak gol ya, dimana ada skor imbang. Saya terlihat dari 5 laga terakhir, kedua imbang dan 2 kekalahan 1 kemenangan saat menghadapi Tottenham Hotspur. Jadi bisa dikatakan Manchester United ini cukup perkasa saat performa mereka bermain kandang. Kemudian untuk tim tamu Leicester City dari 5 laga terakhir 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Untuk laga ini saya masih baik berada di under ya, under 3,5 gol, under 3,5 gol. Oke, ini belum begitu pasti untuk over under, mungkin besar akan sedikit ada perubahan untuk laga Manchester United dan menghadapi tim tamu Leicester City. Oke, karena menurut saya tidaklah begitu masuk akal karena terlihat dari sejarah pertandingan kerap menciptakan banyak gol, tapi dari susunannya akan terjadi under gol walaupun cukup tinggi untuk over undernya. Kemudian di laga yang terakhir pergi ke La Liga Spanyol. Oke, untuk laga ini mempertemukan tuan rumah Atletico Madrid yang akan menjamu tim tamu Alaves, di mana Atletico Madrid di laga malam hari ini harus memenangkan laga karena memiliki selisih poin yang sama dengan Barcelona ya. Jadi untuk laga ini harus memenangkan laga untuk Atletico Madrid. Jadi untuk persentase kemenangan tidaklah
begitu besar ya untuk Atletico Madrid, bisa pur 1 handicap untuk aman berada di win. Kemudian untuk analisa skor malah berada di undergoal padahal menghadapi tim papan bawah atau tim zona merah. Apa yang akan terjadi untuk laga malam hari ini? Oke, dan saya akan perjelas lagi dari beberapa laga yang sudah saya bahas. Mulai dari Bundesliga Jerman untuk laga Bayer Leverkusen ini sih over goal ya. Over goal, kemudian ada Frankfurt lebih ke win kan saja, bisa jadi laga hapusnya bisa berakhir di under goal atau selisih 1 gol untuk laga Frankfurt. Kemudian ada Dortmund menghadapi tim tamu RB Leipzig. Saya lebih menyarankan ke over goal untuk laga ini ketimbang handicap, tetapi terlihat dari handicap nampak bagus berada di Dortmund leg-legan ya, rekomend saya ke over goal. Kemudian dari Chelsea bisa win kan saja, bisa berakhir dengan selisih 1 gol ataupun bisa mutlak 3-0 ya kemenangan Chelsea. Analisis skor berada di over goal, rekomend saya di handicap ataupun win kan saja. Kemudian untuk Manchester City, karena saya melihat terjadinya under goal untuk laga Manchester City ini bertandang ke markas Blues ya, win kan saja ataupun lebih barbar bisa over handicap ya. Kemudian untuk Manchester United ini saya melihat berada di under goal. Kemudian untuk Atletico Madrid bisa pur 1 handicap atau sangat aman berada di win. Nah, untuk lebih jelas seperti ini mudah-mudahan cukup bagus untuk laga malam hari ini. Mulai dari ada 3 bil ya untuk laga malam hari ini. Mulai dari Chelsea aman berada di win, kemudian Dortmund over goal, Leverkusen over goal, Frankfurt pur 1 handicap aman berada di win, kemudian Atletico Madrid bisa win kan saja atau pur 1 handicap. Kemudian yang kedua ada Manchester City win, kemudian Dortmund over cukup sama dengan yang pertama, perbedaan di sini Manchester United under goal, Chelsea over goal. Kemudian yang terakhir saya menyusul ada 4 ya, Manchester City win, kemudian Frankfurt win, Leverkusen over, Dortmund over. Mudah-mudahan aman ya 2 ini, karena inilah kunci dari laga malam hari ini di laga Leverkusen dan laga Dortmund, mudah-mudahan masuk over goal. Nah, itu saja untuk laga malam hari ini, dan untuk kalian yang baru menemukan channel saya ini jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih, selamat sore, salam olahraga.